contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Nah, di sini sudah ada pilihannya. A. Kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Berarti kita harus ngecek juga. Kita lihat di ukuran idealnya itu sebenarnya berapa gitu ya. Kita harus menengok lagi ke soalnya gitu. Coba kita tulis dulu ukuran-ukuran idealnya karena sudah ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan soal AKM, khususnya di kelas 8 ya. Kemarin saya sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu AKM ya. Nanti bagi yang baru bergabung silahkan disimak video sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal AKM ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal AKM, tapi bagian di numerasi. Ya, dan saya ambil di sini tentang bab geometri, ya, yang saya kompetensinya yang diukur yaitu tentang memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar, serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk soal AKM ini, ya, ini soalnya lumayan panjang dan memang membutuhkan ketelitian dalam membaca. Ya, jadi memang literasinya kita diuji juga di sini ya teman-teman. Nah, di sini soal yang saya ambil ini ada dari Pusmenjar, nanti bisa dilihat websitenya sendiri ya. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh, nanti bisa kita simak pembahasannya bersama-sama. Contoh ya, saya ambil contoh ini untuk soal nomor 1 sampai dengan 3 ya. Jadi bacaan ini untuk soal 1 sampai dengan 3. Rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ditentukan nih rumah ideal itu seperti apa. Di sini ada ruangannya ya, tertuliskan kamar tidur utama. Nah, dengan panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter. Kemudian kamar tidur anak, ya, yang ini idealnya ya, panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya 3 meter. Nah, dan seterusnya nanti dibaca ya, dipahami betul sampai di gudang. Ya. Ruangan gudang itu butuh panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, berikutnya ya. Ini masih ada lanjutannya, teman-teman, untuk soal bacaan ini. Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas, ya, contoh yang saya sampaikan tadi tentang ukuran rumah ideal, setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Pada soal kali ini ya, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Nah, ini karena ada kriterianya di sini, teman-teman.
teman-teman, itu kita harus tahu ya di sini pernyataannya itu apa saja. Jadi apa saja sih yang perlu kita garis bawahi pada bacaan ini. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Ini yang pertama. Oke, kita harus garis bawahi. Kemudian nomor 2, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Ya, ini juga nanti kita sesuaikan ya. Kemudian nomor 3, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Ini juga. Nah, kemudian ini pernyataan-pernyataan yang memang harus kita garis bawahi, harus kita pahami betul di sini. Kemudian lanjut ke soal yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama ini, luas tanah minimal. Nah, di sini luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman kita harus tahu dulu ukuran idealnya tadi ya, untuk kamar utamanya berapa ukurannya dan seterusnya. Kita hitung dulu. Nah, dengan tetap memperhatikan pernyataan-pernyataan tadi, ada 3 pernyataan ya. Yang pertama, Pak Ali tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Jadi nanti kita delete di situ. Jadi kita tidak menghitung ukuran kamar asisten rumah tangga. Kemudian tidak membuat kamar khusus tamu. Kemudian Pak Ali membuat 2 buah kamar mandi. Gitu. Nah, oke. Kita hitung dulu ya, teman-teman. Yang pertama, tadi yang pertama adalah kamar utama. 1 buah. Benar, kalau merah kelihatan nggak ya? Kita kuning aja. Ngapa ini nggak pas ya? Bentar ya. Kamar utama. Itu ukurannya tadi berapa ya, teman-teman? Kita lihat di sini. Nah, kita back dulu. Nah, kamar tidur utama 4x3, kamar tidur anak 3x3, kamar tidur utama itu adalah 4x3, 4x3. Nah, itu sama dengan 12 meter persegi. Kemudian meter persegi. Berikutnya nomor 2, kamar anak. Kamar tidur anak itu idealnya adalah 3x3, itu 9 meter persegi. Terlalu kecil nggak ya tulisanku? Kemudian nomor 3, ruang tamu ya. Yang dibutuhkan ruang tamu ya. Bentar. Nah, di sini tadi kamar tidur tamu ya. Oh ya, Pak Ali tadi tidak membuat kamar khusus tamu ya. Jadi tidak usah menghitung ukuran ruang tamu. Nah, berarti kita langsung ke ruang tamu, ukuran ruang tamu. Berarti ruang tamu itu adalah 5x3. 5 dikali 3 sama dengan 15 meter persegi.
ukurannya meter persegi. Kemudian nomor 4 yang harus kita hitung, ruang makan. Ya, ruang makan ini panjangnya 3, ya, jadi 3 kali 3, lebarnya juga 3, berarti ini 9 meter persegi. Berikutnya nomor 5, dapur. Dapur itu 3 kali 3 juga. 3 kali 3 itu 9 meter persegi. Kemudian garasi mobil. Garasi mobil. Garasi mobil. Itu ukurannya adalah 15 ya, 15 meter persegi ya. Ya, langsung saja. Kemudian coba saya cek. 5 kali 3 betul. Kemudian kamar mandi ya. Tadi Pak Ali pengen membuat 2 buah kamar mandi, 2 kamar mandi. 2 kamar mandi. Berarti ukuran kamar mandinya itu kan adalah 2,5 kali 1,5. Kalau 2,5 kali 1,5 berarti ini 2 dikali 2,5 dikali 1,5. Nah, 2 kali 2,5 5. 5 kali 1,5 berarti 1,5 ya. 7,5 meter persegi. Berikutnya yang dibutuhkan lagi untuk rumah ideal adalah gudang. Nomor 8 itu butuh gudang. Gudang itu tadi 3 kali 2. Itu berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 meter persegi. Nah, ini semuanya kita jumlahkan. Ya. Kita jumlahkan, kita total. Nah, kita hitung ya. Totalnya berapa gitu. 15 tambah 15 berarti 30. Kemudian 30 tambah 18 48, 48 tambah 12 itu 60, 69. Kemudian 69 ditambah 6 adalah 75, 75 ditambah 7,5 hasilnya adalah 82,5 ya. Ini kita jawab di sini meter persegi. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kriteria ini adalah, jadi luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah berapa? Nah, ini tadi jawabannya ya teman-teman, 82,5 meter persegi. Nah, ini kita jawab di sini. Gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang soal kedua. Soal yang kedua masih sama ya bacaannya tadi. Nah, ini untuk soal yang kedua. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Pertanyaannya itu, kemudian, nah, dari di situ ada satuan are-nya ya teman-teman. Nah, kita tinggal mencari tahu satu are itu berapa meter persegi. Nah, kita cari satu are ini, ingat luasnya satu are itu adalah berarti 100 meter persegi ya.
sama setara dengan 100 meter persegi. Nah, kemudian Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ya, ini pilihannya A. Ya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Kemudian yang B, ya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter persegi. Kemudian yang C, tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimal 90 meter persegi. Kemudian yang D, tidak. Lahan Pak Ali masih kurang 7,5 meter persegi. Ya. Kalau tadi ya, yang satu are itu kan ya di sini ya kita bahas di sini. Satu are itu ada 100 meter persegi. Nah, padahal di soal yang pertama tadi, teman-teman, itu kalau kita sudah menghitung, yang dibutuhkan tanahnya itu kan 82,5 ya, meter persegi. Ya sudah, karena ini sudah sangat jelas ya, ya karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Dan yang dibutuhkan lahan halaman rumahnya itu cuma 15 meter persegi. Dan ini masih sisa kalau hanya untuk membuat halaman rumah. Jadi ini jawabannya. Ya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Jadi kalau Pak Ali, ini ya, yang nomor 2 jawabannya A. Kemudian, apakah saya harus menghitung dikurang-kurang? Ya, bisa ya. Di sini 100 meter persegi dikurangi tadi 82,5 meter persegi, itu hasilnya adalah 17,5 meter persegi. Ini kenapa saya bisa menjawab A gitu ya, karena ini halaman rumahnya ini apa namanya yang dibutuhkan hanyalah 15 meter persegi gitu. Jadi di sini masih sisa banyak ya, jadi masih sisa 2,5 meter persegi jika dibuat halaman. Nah, itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal yang ketiga. Ya, yang soal yang ketiga masih bacaannya masih sama ya dengan soal yang pertama dan kedua. Nah, ini tadi untuk ukuran rumah ideal. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ya, itu ketika kita mengerjakan soal yang bacaannya panjang-panjang seperti ini, usahakan kita lihat dulu pertanyaannya apa gitu ya. Kemudian baru kita lihat ke pernyataannya. Pertanyaannya apa sih? Coba kita lihat yang ketiga. Nah, ini soalnya. Perhatikan denah rumah berikut gitu ya. Ada kamar tidur anak, kemudian kamar tidur utama, kemudian ruang makan, ruang tamu, taman depan, kamar mandi, dapur, dan garasi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah salah satu contoh ruangan. Ini yang ditanyakan itu hanya disebutkan salah satu contoh ruangan. Ya. Nah, enggak. Kenapa nggak nyala lagi ya? Oke, maaf ya. Oh iya, maaf. Salah satu contoh ruangan. Bentar, saya hapus dulu ini. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Nah, di sini sudah ada pilihannya. A, kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Berarti kita harus ngecek juga. Kita lihat di
ukuran idealnya itu sebenarnya berapa gitu ya. Kita harus menengok lagi ke soalnya gitu. Coba kita tulis dulu ukuran-ukuran idealnya karena sudah ada di pilihan ya semuanya. Kamar utama. Nah, kamar tidur utama itu tadi ukurannya adalah berapa ya? Kamar tidur utama adalah 4 kali 3. Berarti kita tuliskan di sini 4 kali 3. Ya, ini 12 meter persegi. Kemudian kamar tidur anak. Kamar anak. Kamar anak itu adalah berapa ini ya? 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. Itu 9 meter persegi. Berikutnya adalah ruang makan. Ya. Kemudian ruang makan. Ruang makan kita lihat lagi itu adalah 3 kali 3 juga. 3 kali 3. Itu 9 meter persegi. Berikutnya dapur. Nah, dapur itu adalah ukuran dapur sama ya, 3 kali 3. Ini saya hanya memberikan cara pengerjaannya. Nah, teman-teman bisa lebih cepat lagi dari saya ya. Kemudian kamar mandi yang belum saya list di sini adalah kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Kamar mandi butuh ukuran berapa ini yang ideal? 2,5 kali 1,5. Di sini 2,5 kali 1,5. Nah, kalau 2,5 kali 1,5 tadi kan 3,75 ya. 3,75 meter persegi. Kemudian ada lagi yang belum saya list, itu adalah garasi. Ya, garasi. Garasi itu adalah 5 kali 3. 15 meter persegi. Maaf. Ya. Oh iya, sebenarnya ini nggak usah sih, nggak apa-apa ya. 12, 9 itu nggak usah dikalikan, nggak apa-apa. Karena ini yang ditanyakan bukan luasnya. Tapi saya cuma langsung aja untuk lebih menjelaskan lagi ya teman-teman. Nah, di sini coba dilihat yang untuk pilihan A, kamar tidur utama. Kamar tidur utama kalau pada digambar di sini, kalau di sini nggak kelihatan. Saya ganti dulu warnanya. Warna merah mungkin ya. Kelihatan nggak ya? Ya. Kamar tidur utama, kalau di sini kan seluruhnya 6 ya, berarti ini 3. Ya, 3 ini 3. Kamar tidur utama 3, ini kali 3 berarti ya. 3 kali 3, 9. Padahal kalau di sini itu kan 4 kali 3. Berarti ini salah. Ya. Ini udah salah duluan. Nggak usah bahas lagi ya. Kemudian ruang makan dan dapur. Ya. Ruang makan dan dapur. Ruang makan berapa? Di sini kan sudah 3. Ini juga 3. Nah, di sini 4. Karena ini 10 totalnya ya. Ruang makan 10 meter. 4 ya. 4 kali 3. Ruang makan 4 kali 3. Ruang makan 4 kali 3. Padahal di sini harusnya adalah 3 kali 3. 4 kali 3. Dan sudah bisa ya masuk ya. Kemudian dapur. Dapur itu butuh berapa? Butuhnya 3 kali berapa ini? 1,5. Padahal kalau idealnya
3 kali 3, berarti ini nggak masuk ya, nggak masuk. Kemudian C, kamar mandi dan kamar tidur anak. Kamar mandinya berapa di sini? Kamar mandinya adalah, nah ini tadi 1,5 kali 3. Ya, kamar mandi 1,5 kali 3. Nah, padahal di sini hanya 2,5 kali 1,5 sudah cukup. Nah, makanya ini sudah oke ya. Kemudian kamar tidur anak. Kamar tidur anak butuhnya adalah 3 kali 3. Ya, ini sudah pas. Nah, ini berarti ini betul nih, teman-teman. Ini kita bisa pilih di sini. Nah, sementara sih. Langsung kita coba yang D, garasi. Garasi butuhnya adalah 3 kali 3 juga. 3 kali 3 berarti 9 ya. Dan ini butuhnya 15, salah ya. Nah, oke, baiklah, kita lanjutkan. Berarti jawabannya yang paling ideal adalah yang C. Walaupun kamar mandinya itu tidak selalu pas, tapi kan itu sudah lebih dari ideal, gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk soal hari ini ya. Kita lanjutkan besok lagi ke video yang berikutnya, insya Allah ya. Semoga bisa saya bahas masih di bab geometri. Ya. Baik, terima kasih teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.